Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan, apakah sholat iftitah sebelum taraweh itu ada dalilnya? Perlu kita pahami terlebih dahulu yang dimaksud sebagai sholat iftitah. Bahwa penamaan ini konteksnya adalah analisis. Sebagaimana ketika ada orang yang menyatakan apakah sholat tahiyatul masjid ada dalilnya. Kalau yang dimaksud sabda Nabi mengatakan shollu tahiyatul masjid, sholatlah kalian tahiyatul masjid, itu tidak akan pernah kita jumpai. Tidak akan pernah kita jumpai dalil Nabi mengatakan sholatlah tahiyatul masjid. Tidak akan kita jumpai. Tetapi yang ada adalah idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila kamu masuk masjid, jangan duduk sampai kamu sholat 2 rakaat. Lalu para ulama ngasih nama sholat tahiyatul masjid. Itu ulama yang ngasih nama. Nabi tidak pernah ngasih nama sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat yang dikenal di Muhammadiyah sebagai sholat iftitah itu sebenarnya adalah sholat 2 rakaat ringan. Ketika Nabi SAW di saat bangun malam, beliau mengawali dengan 2 rakaat ringan, baru kemudian menjalankan qiyamul lail atau ibadah tarawih. Nah, 2 rakaat ringan ini kalau di Muhammadiyah disebut dengan iftitah, sehingga itu hanya sebatas identifikasi memberi nama saja. Prakteknya ada, yakni apa? 2 rakaat ringan. Sebagaimana dalam sholat tahiyatul masjid, prakteknya ada sholat 2 rakaat sebelum duduk. Nabi tidak pernah mengatakan sholatlah tahiyatul masjid, tapi prakteknya adalah Nabi menganjurkan sholat sebelum duduk. Ulama kasih nama tahiyatul masjid. Sama dengan 2 rakaat ringan, Nabi mengawali 2 rakaat ringan sebelum qiyamul lail. Nabi mengawali 2 rakaat ringan sebelum ibadah tarawih. Dan 2 rakaat ringan ini diberi nama iftitah karena membuka sholat. Jadi itu sebatas penamaan saja, sebatas analisis penamaan saja. Itu namanya istiqra, dan itu bukan termasuk bid'ah. Termasuk ketika kita menjumpai di dalam fikih ada istilah syarat wajib sholat. Itu para ulama mengumpulkan apa saja syarat wajibnya. 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Mengetahui masuknya waktu sholat, 5. Suci dari haid dan nifas. Nabi tidak pernah mengatakan syarat wajibnya sholat ada 5, tapi itu oleh para ulama dianalisis, dikumpulkan, kemudian dijadikan sebagai penjelasan untuk memudahkan orang awam memahami saja, dan itu bukan termasuk bid'ah. Ada lagi misalnya rukun sholat ada 13. Pernah nggak Nabi mengatakan rukun sholat ada 13? Tidak pernah. Tapi Nabi mengajarkan sholat tata caranya seperti itu. Setelah dirinci satu persatu ternyata jumlahnya ada 13. Lalu para ulama mengatakan rukun sholat ada 13. Maka itu pula sama dalam konteks penamaan iftitah, hanya sebatas penamaan. Prakteknya adalah dulu Nabi mengawali dengan 2 rakaat ringan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sholat tarawihnya di awal waktu habis isya kita tidur dulu, apa perlu 2 rakaat ringan? Baik, untuk terkait itu adalah perkara yang diperselisihkan. Apakah perlu 2 rakaat ringan atau tidak? Wallahu a'lam bishawab.